Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Rayyan, yang saya muliakan Ibu Ketua Pengajian beserta jajaran pengurus Muslimah serta seluruh jamaah pengajian Masjid Ar-Rayyan Citra Harmoni yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pagi hari ini atas izinnya, atas takdirnya kita semua dapat hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh makbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah pertemuan ini semuanya diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya lihat auranya baik, yang hadir wajahnya cerah-cerah, sumringah-sumringah, glowing, namun masih nampak ada beban hidup ya, karena cicilan belum lunas. Hari ini kita akan mengaji tentang pesona manusia mulia. Tentu manusia mulia yang dimaksud ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyari, manusia tetapi tidak seperti manusia. Kalau saya manusia yang benar-benar manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah meyakinkan kepada kita tentang hal ini. Salah satu ayatnya adalah surah yang ketiga, surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah. Ibu-ibu cinta sama Allah bukan?
Cinta biasa atau cinta banget? Bohong. Cinta biasa atau cinta banget? Banget atau dingin? Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau sudah mengikuti Nabi, jaminannya dua: dicintai Allah, diampuni dosanya sama Allah. Ibu-ibu, mungkin di dalam kehidupan kita ini banyak menerima nikmat dari Allah, banyak menerima anugerah dari Allah. Tapi tidak ada anugerah yang bisa mengalahkan dua ini: dicintai Allah, diampuni Allah. Kemudian semua yang hadir ini dicintai dan diampuni. Ibu pernah dengar nggak apa tandanya orang yang dosanya diampuni sama Allah? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya, ya ini ciri-cirinya. Satu, hatinya tenang. Tandanya orang yang dicintai Allah itu walaupun dia banyak masalah, banyak problem, banyak ujian, tapi dia menghadapi masalah, ujian dan problemnya itu tenang. Tidak ketakutan yang berlebihan, tidak gelisah yang berlebihan, tidak was-was yang berlebihan. Itu cirinya diampuni. Jadi kalau ibu-ibu sekarang kok takut, gelisah, was-was, galau, stres, itu masih ada urusan Allah yang belum selesai. Ada dosa yang belum clear sama Allah. Dan yang tahu hanya jenengan loh. Saya tidak tahu. Dalam pandangan saya ini orang tidak pernah punya dosa. Dalam pandangan saya ketemunya di pengajian. Nah, bagaimana kalau kita sendirian? Jadi kalau panjenengan sekarang ketakutan, gelisah, itu ada urusan dosa, maksiat, khilaf, kesalahan yang belum clear sama Allah. Karena orang yang diampuni dosanya, indikasi pertama apa? Tenang. Walaupun hutangnya masih ada pun tenang. Saking tenangnya nyaur-nyaur. Satu, dua, apa? Semangat ibadah dan amal solehnya itu luar biasa. Itu tandanya diampuni. Diundang pengajian itu Bu, undangan jam 9, jam 8 sudah di masjid. Iktikaf, zikir. Ada yang juga bantu membersihkan kamar mandi. Itu markot. Diajak sedekah semangat, diajak ibadah semangat, melayani suami dengan tulus semangat, merawat anak, mendidik anak semangat. Jadi ada nuansa kekuatan, motivasi untuk berbuat kebaikan. Itu kalau dosanya diampuni. Nah, berarti apa? Kalau kita itu malas, aras-arasan, maaf, ada urusan dosa, maksiat, khilaf yang belum clear sama Allah. Clearkan dulu. Jadi orang yang diampuni itu hatinya tenang, semangat amal solehnya membara. Kemudian kita termasuk bagian dari orang ini. Terus dicintai Allah. Apa dicintai? Indikatornya apa? Ibu cinta nggak sama anak-anak? Cinta kan? Apa yang diminta sama anak dituruti? Jalo apa dituruti? Cinta. Nah, makanya suami mencintai ibu-ibu. Ibu jalo apa dituruti. Bahkan belum minta pun sudah dicukupi. Oh, kalau ibu-ibu punya suami kayak begitu, belum minta sudah dicukupi, belum minta sudah dikasih, Anda dalam zona aman. Itu cirinya suami yang dermawan, suami loman. Suami loman itu si wedok turun jalur terus diparingi. Tapi cirinya suami medit di bawah, si wedok jalur disemayani. Bener tiga ibu, tapi pertanyaannya saya kayak apa?
Suami kalau lomah itu ngasih tanpa pertanyaan. Pertanyaannya cuma satu, kurang apa? Jawabannya pasti kurang. Orang perempuan itu nggak ada Bu, bilang cukup itu kurang terus. Alhamdulillah saya mulai rumah tangga, istri saya tak pernah minta kepada saya. Kenapa? Karena ATM saya dipegang dia terus. Saya yang minta sekarang. Jadi ibu minta apa, belum minta dikasih sama Allah, itu dicintai. Kerentek mau kepingin umroh, baru kepingin belum minta lagi, ya Allah kepingin umroh. Ditelepon temannya, enggak tak ajak umroh, uangnya enggak tak bayarin. Ya saya tidak mengatakan saya ini dicintai Allah, tapi saya berharap muka-muka saya dicintai Allah. Kan nggak boleh terlalu percaya diri. Iya kalau dicintai, kalau enggak, karena ada orang dituruti itu bukan cinta, tapi istidraj. Seolah-olah dituruti sama Allah, tapi dilulu sama Allah. Ada. Lalu opo katurutan. Tapi bukan karena dicintai, tapi karena dilulu, diistidraj sama Allah. Kemarin itu istri minta bubur ayam. Bah, ayo makan bubur ayam, bah. Ayo jalan Bu ke tempat bubur ayam. Sudah, pesan berapa Pak? Sama istri. Jadi istri itu ternyata kebahagiaannya tidak hanya dibelikan bubur ayam, tapi diajak bersama-sama beli bubur ayam berdua. Beda. Iya Ustaz, beda ya. Tapi kan saya nggak pernah ngajak makan bubur ayam sama istri. Beda dengan saya beli bubur ayam, saya kasihkan istri, beda. Ayo keluar berdua beli bubur ayam. Karena anak yang di rumah itu dua, yang satu kan kos karena kuliah, yang di rumah dua, belinya 4. Waktu bayar ada jamaah, Ustaz. Jangan Pak Ustaz, enggak Pak ini beli bubur ayam. Sudah tinggal aja. Sudah saya bayar 4 bungkus gratis. Ya, siang-siang jam 1 istri saya tawari, mangan apa Mi? Saya masak dino iki tuku kabeh. Aku pengen soto daging ya Mbak. Ayo ajak. Karena anaknya 4 juga kita bungkus yang kurang. Waktu mau bayar, Ustaz, dari mana Ustaz? Dari bulan sama siapa? Sama istri ini beli soto. Ya. Saya duluan ya Bu, karena sudah tinggal aja, sudah nanti saya bayar. Tanggung bungkus soto daging. Habis sholat isya, istri saya tawari Bu, apa Mimi pengen ngomong aku pun sego goreng Jawa Mbak. Ayo. Kenapa saya ngantar Bu? Karena kalau istri saya sendirian ketemu jamaah tidak mungkin gratis. Sing gratis itu pulau Bu. Ya nunggu sempat. Jadi sehari itu sudah dapat rezeki bubur ayam buat sarapan sekeluarga, soto daging buat sarapan, buat makan siang sekeluarga, plus sego goreng Jawa. Duit lo kak kalah 16. Saya merasa apakah ini cintanya Allah kepada saya? Tapi kalau kita terjemahkan cinta Allah kepada saya dengan sego goreng, kemurahan. Mungkin itu bagian kecil daripada cinta Allah. Hidup pas-pasan itu kan dicintai Allah. Pas kepingin tuku mobil ono duit. Pas kepingin giling-giling ono duit. Pas kepingin umroh ono sing ngejak. Biasanya orang itu kalau umroh kan mengeluarkan biaya tuh. Iya kan? Yang pernah umroh? Kalau saya enggak, malah dapat biaya. Sudah digratiskan orang. Di sana kalau ngantar belanja, Pak Ustaz minta antar belanja ya Pak Ustaz. Nanti tolong ditawarkan barangnya. Beli sajadah Bu, saya dapat sajadah. Beli pasmina buat istri, saya dapat pasmina buat istri. Cuma kalau waktu beli mas-masan nggak dikasih.
Udah mikir loh, sajadah sampai kodong lah saya bisa. Mas masalah rugi ya. Jadi saya pulang itu dari umroh sendirian. Itu oleh-olehnya buah, hampir tak beli. Ya dibelikan orang-orang. Ngantar beli kurma, saya dapat 1 kilo kurma. Ngantar beli kacang arang, saya dapat. Bahkan orangnya itu kalau nggak belanja, saya paksa belanja. Ayo saya hantar. Ustaz Geragas ya. Dicintai, diampuni. Makanya kan ayatnya begini. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kalimat ghafur sama rahim itu di Quran itu selalu jajar. Kadang-kadang innallaha ghafurur rahim. Kadang-kadang wa kana Allahu ghafurur rahim. Pengampun dan penyayang itu mesti jajar. Apa artinya itu? Saya selalu mengatakan ayat ini mengajak kita untuk hidup optimis. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Coba rasakan ampunan Allah, rasakan kasih sayang Allah. Hidup itu kalau penuh ampunan, penuh kasih sayang, nggak ada senikmat hidup orang seperti ini. Artinya apa? Kenapa sifat pengampun, sifat penyayang itu selalu jajar? Artinya apa? Sebegitu besar dosa kita, masih besar ampunan Allah, dan begitu besar ampunan Allah, masih besar kasih sayang Allah. Jadi jangan pernah kita itu bikin orang pesimis tuh, nggak boleh, harus optimis. Mbak, aku ini nggak bisa ngaji loh Mbak. Kepingin bisa ngaji, boleh nggak aku ikut kelompokmu Mbak di Masjid Ar-Royan? Boleh Mbak, ayo ikut. Tapi aku belum bisa baca kok. Sudah ikut saja. Enak Mbak, nanti kamu dapat ilmu banyak. Di samping ilmu kamu dapat kotakan. Nggak apa-apa. Tapi dosaku banyak loh Mbak. Aku dulu pernah begini, pernah begitu, pernah ini, pernah itu. Mbak, aku dulu lebih parah dari kamu. Dosaku sudah banyak. Tapi alhamdulillah, aku sekarang sudah bertaubat, aku sudah berhijrah, dan aku diberikan kehidupan yang baik sama Allah. Ayo ikut aku Mbak. Bisa diampuni Mbak dosaku? Bisa. Tapi dosa loh Mbak, aku pernah ini, sudah bisa. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu taubat dengan taubatan nasuha, yakin diampuni sama Allah. Itu namanya memberikan efek optimis. Kadang ada orang itu datang ke kita, Mbak, dosaku ini banyak Mbak, tapi aku pengen taubat kepada Allah. Kira-kira taubatku diterima nggak? Gak mungkin. Percuma. Dosamu terlalu akeh, tempatmu di neraka. Akhirnya orang ini bunuh diri. Gara-gara ucapan sampean itu. Tahu hukumnya bunuh diri? Kecil apa besar dosanya? Dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari dosa bunuh diri. Apa? Yang menyebabkan dia bunuh diri, dosanya lebih besar. Orang bunuh diri dosa besar, penyebab dia bunuh diri lebih besar. Dia tidak terasa tuh, bikin pesimis, bikin gak percaya diri. Oh jelas sifat Allah Ghafurun Rahim, pengampun, penyayang. Bahwa yang disebut itu ayatnya. Sampai ada diingatkan Allah dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Hai orang-orang yang berlebihan dalam kehidupannya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiruz dzunuba jami'an. Semua dosa besar kecil sama Allah. Lawang Allah Maha Pengampun kok jangan bilang ke temannya percuma Mbak kalau wajahmu itu gak bisa diterima tobat terus percuma. Dia putus asa karena ada orang yang ngomong tadi
Putus asa itu orang kafir. Bagaimana yang menyebabkan putus asa? Ya di atas kafir itu. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kategori orang-orang kafir. Alhamdulillah min dzalik. Ini maksudnya pengampun, penyayang. Makanya doa duduk di antara dua sujud, dua doa yang pertama yang terpenting apa? Rabbil firli warhamni. Sama kan? Ilfirli dari kata ghafur, warhamni dari kata rahim. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Imam Syafi'i mengatakan orang itu nggak usah pakai minta doa macam-macam betul. Sama ini kata kakek narasi doa malaikat itu bingung nyatet doa sampai cukup dua saja. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Dan itu kalimat namanya jawamiul kalim, kalimat yang mewakili ucapan keindahan kalimat-kalimat yang lain. Anda ibu-ibu ngomong sama suami, ngerengek-ngerengek sama suami, ngalem sama suami, manja sama suami, ngetek sama suami, nganyeng sama suami. Cukup dua, Papa, maafkan aku Pak, dan sayangi aku. Selesai, duwe Pak. Tambah bener ujungnya sampai. Ya Allah. Terus doa untuk mayit sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau wedok Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum warhamhu. Apa? Ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya. Memang yang dibutuhkan orang hidup itu dua, diampuni, disayangi. Selesai sudah. Ini dongo ya Allah. Terlalu panjang kita berdoa itu. Ya Allah, jadikan anakku ya Allah menjadi anak yang sukses ya Allah. Sekarang dia masih SD ya Allah. Dia sekolah di SD Islam dekat komplek ya Allah. Besok dia ujian terakhir ya Allah, ujian matematika ya Allah. Pengawasnya namanya Bu Praptor. Wah, apa sama dongonya kita pengawasin, guru nih, kepala sekolah, komite sekolah yang disebut kabeh nang dongo. Malaikat itu cuwak kabeh komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Sampai sini dolanan kantin disebut kabeh. Buat apa? Ya Allah, tolong ampuni dosa anakku dan tolong sayangi anakku ya Allah. Selesai ya. Jualan tanah juga begitu. Ya Allah, saya lagi jualan tanah ya Allah. Tapi sampai detik ini belum ada pembeli ya Allah. Kemarin sih ada ya Allah, tapi harga nggak cocok. Saya tawarkan per meter tanah saya itu 2 juta, tapi dia nawar 1 juta ya Allah. Itu malaikat dia bingung, bikin makan lama ya Allah. Rondo-rondo yang menunggu detail rinci ya Allah. Sudah lama ditinggal suami 3 tahun setengah ya Allah. Domane 3 tahun setengah ya Allah. Rasanya musim hujan ini tersusah ya Allah. Tolong ya Allah kirimkan jodoh. Tidak usah kaya-kaya ya Allah, yang penting bayarannya 100 juta 1 bulan ya Allah. Kalau memang dia pejabat ya Allah ya paling boten camat lah. Lurah nggak apa-apa, lurah ya lurah. Yang penting jangan ketua RT ya Allah. Hei, cari malaikat tembok kira biro jodoh lah aku ini. Astagfirullah. Bu, ya Allah ampuni aku. Ya Allah sayangi aku. Kadang-kadang ada teman kita minta doa kan, Mbak aku doa Mbak. Itu cukup ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Cara Allah menyayangi kita itu bunda, itu lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Sana lah enggak.
Pokoknya Allah sayang sama saya, segalanya tercukupi, bisa beli baju baru, bisa beli. Allah lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Katanya Allah dalam hadis qudsi, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku memberinya dengan berlari. Kalau hambaku datang kepadaku dengan satu hasta, aku datang kepadanya dengan satu kepak. Itu Allah. Anda minta 10, Allah kasih 100. Anda minta 100, Allah kasih 1000. Makanya jangan pakai angka, jangan perhitungan dengan Allah kalau berdoa. Sebagaimana Allah mengabulkan doa kita itu tanpa hisab. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada hamba yang dikehendaki tanpa hisab. Paham ya Bunda ya? Oke. Kemudian syarat dicintai Allah, syarat diampuni Allah. Satu tadi dalam ayat, ikuti Nabi. Bun. Saya mau tanya jujur ya, kenapa bunda-bunda muslimah Ar-Rayyan ini mengundang saya? Kenapa? Kenapa jujur aja? Jelas ada berapa alasan. Yang jelas yang paling tinggi alasannya karena Anda suka sama saya. Konotasi sukanya mungkin karena cara menyampaikan ceramah, mungkin ya. Saya tidak tahu kan. Kalau saya bisa takut-takutnya malah aku sih jawab gitu. Mungkin ya Bunda ya. Atau yang kedua karena saya dianggap mungkin mumpuni di dalam ilmu. Status saya imam besar misalkan. Mungkin ya. Yang ketiga, orangnya itu gampangan, pokoknya komunikasinya enak. Kan banyak alasan. Bunda, kalau mengikuti Nabi harus banyak alasan supaya mantap sama Nabi. Makanya kalau ada orang majelis taklim mengundang ustadz-ustazah, tapi dia tidak kenal Bunda. Kenalnya dari sosmed, kenalnya dari orang, tahu-tahu diundang. Pas diundang ceramahnya nggak cocok Bu, akhirnya nggak jadi diikuti, digunem Ustaz. Oh itu mah Ustaz Mbak, nggak jelas kabeh. Omongannya kan awal sampai akhir belar, nggak karuan Mbak. Sopo sing undang, Jadi ada orang mau ngikuti Nabi tapi nggak tahu Nabi. Makanya cari informasi tentang Nabi, bagaimana pesona Nabi, bagaimana keunggulan Nabi, bagaimana kelebihan Nabi, sehingga kita itu mantap sama Nabi, yakin sama Nabi, yang pada gilirannya kita mengikuti Nabi itu yakin. Ada yang undang saya itu karena hafidnya, ada loh. Saya itu undang Ustaz Muzaki itu senang karena mungkin yang lainnya nggak hafal Quran, Ustaz hafal Quran. Nggak apa-apa, cari alasan, cari sebab supaya Anda mantep sama saya, yakin sama-sama. Sebagaimana kita itu mengikuti Rasulullah harus ada ribuan alasan supaya kita itu ikut Nabi, dan alasan itu membuahkan satu kalimat, pesona Nabi. Apa pesona Nabi? Saya tidak salah ikut Nabi, saya nggak salah mengundang Ustaz Muzaki. Itu dulu bicaranya dulu. Hidup itu harus pakai perhitungan, pakai pertimbangan. Sebagaimana saya menerima job dari Ar-Rayyan ini, juga saya perhitungkan. Saya menerima ini istikharah saya 7 hari 7 malam. Tapi bukan masalah ini istikharahnya, masalah mantu saya. Saya hadir nggak, saya hadir nggak, dengan pertimbangan jamnya cocok nggak, bagaimana suasananya. Jadi saya menerima iya itu dengan pertimbangan. Mengikuti seseorang itu harus banyak konsekuensi. Fattabi'uni, ikuti aku. Maka kita harus banyak teratur bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bunda, apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini kan apa? Keselamatan dunia akhirat, betul. Oke, saya mau selamat dunia akhirat. Langkah pertama saya apa?
saya harus mengikuti orang yang memang menjamin keselamatan hidup saya dunia akhirat. Dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa beliau kita nggak selamat pun. Tanpa beliau kita nggak terarah. Ada orang yang hanya ikut Quran saja. Memang bisa Anda ikut Quran saja tanpa Nabi? Enggak bisa. Nabi itu mufassirnya Quran. Kalau ada orang bilang Ustaz itu mufassir, bukan. Mufassir Quran itu hanya Nabi. Yang bisa menerjemahkan Quran dalam perilaku sehari-hari itu cuma Nabi, bukan kita. Saya ikut Nabi. Ada seorang profesor Totok, pakar tafsir, itu kan pakar dalam hal teori. Mufassir Quran sesungguhnya adalah Nabi. Nabi itu Al-Quran berjalan. Akhlak Nabi itu akhlak Quran. Ibunda Aisyah bertanya bagaimana akhlak Nabi? Beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Quran. Saya akan selamat ikut Nabi. Dan keselamatan jaminannya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Akhirat selamat, dunia selamat. Harus ikut Nabi. Oke. Ini namanya membangun keyakinan dengan melihat siapa yang diikuti. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, boleh nggak ya? Boleh nggak saya buka kotaannya ibu? Boleh nggak? Saya itu selalu, insya Allah, luar biasa. Isi loro. Dan ini cerdasnya panitia Bu, supaya kelihatan isi 3. Kasih permen. Memang sunnah itu kan ganjil ya. Dan dua-duanya ini top. Ini kesukaan saya, ini pastel Bu. Dan ini adalah lapis. Ini memang suguhan untuk Ustadz ya buat saya. Yang di depan ini. Ada yang untuk istrinya ya. Saya akan tangkap. Begini, kita ini mengikuti Nabi yang tidak pernah kita lihat wajahnya, yang tidak pernah kita dengar suara, yang tidak pernah kita duduk di majelisnya, yang tidak pernah kita lihat senyumannya. Terus bagaimana kita mengikuti? Bagaimana kita mengikuti? Beda dengan sahabat. Sahabat ini tuh, coba diteliti hadis-hadisnya ya. Itu kata-katanya begitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Nabi berbicara. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sholat. Zata yaumin kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk bersama Nabi. Kan bahasanya enak. Aku mendengar Nabi, aku melihat Nabi, aku duduk bersama Nabi. Lanjutnya, aku mendengar suara Ustaz Muzan. Aku melihat wajah Ustaz Muzan. Makanya Nabi tidak salah ya, bahwa untuk mengikuti Nabi harus pakai perantara siapa? Ulama. Karena ulama itu pewaris Nabi. Yang jadi masalah ulama ini kemudian dibagi dua. Ada ulama khair, ada ulama su', ada ulama yang menggiring kepada kebaikan, tapi ada juga ulama yang menggiring kepada kesesatan. Dan hari ini banyak sekali Bu yang mengalihkan kita, justru ulama ini mengalihkan kita dari Nabi. Aneh. Saya kemarin ditanya oleh seorang jamaah, Ustadz saya ini dapat zikir baca ini, tapi dibaca sehari itu 10.000 kali. Apakah bilang teman tak kesini? Saya bilang, Pak, tidak pernah ada wirid yang dari Nabi itu sejumlah itu.
Ya. Wirid yang memang ada angkanya itu kan wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap ba'da sholat, ya kan? Istighfarnya 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah dan la syarikalah 10 kali. Hanya itu saja, nggak sampai ada 10.000 kali. Terus gimana Pak Ustadz? Saya amalkan. Sebaiknya tidak, Pak. Ya, tapi kini kiai top ini Ustaz. Dekengan pusat ini Ustaz. Waduh, bahasanya macam-macam sekarang ini Pak. Tidak ada yang paling top kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah ajarkan, lakukan. Enggak usah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Nabi ambil. Dilarang, cari alternatif lain. Nanti saya carikan wiridan yang pas untuk sampean. Ini wiridan, ini dari Nabi. Sampai saya kan mengaji Bu, namanya kitab Al-Azkar An-Nawawi, zikir-zikir Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang disusun Imam Nawawi itu lengkap. Mau hajat apa lengkap, itu dongo, udan, hujan itu ada 3 loh Bu. Ada hujan terus, ada doanya sendiri. Ada hujan rintik-rintik, doanya sendiri. Ada hujan angin, ada sendiri. Itu semua dari Nabi. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya sendiri. Maaf, kita itu dikasih kemudahan untuk pup, BAB, ada doanya Bu. Dikasih susah, misalnya gak bisa betul-betul abot, udah gelen di sini, itu juga ada doanya. Kurang lengkap apa sih Nabi itu kok sampai cari-cari apa yang lain? Berarti Anda kurang yakin sama Nabi, Anda kurang fanatik sama Nabi, karena Nabi tidak punya pesona di hati Anda. Ini jadi masalah loh Bu. Terus ada orang itu Masya Allah, yang saya tidak tahu loh, saya tahunya Nabi kok Bu. Zikir itu sampai kepalanya goyang-goyang, sampai macam-macam. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi setahu saya Nabi tidak mengajarkan itu. Rumah ini, kalau nanti praktek langsung semaput kalau nggak kuat kalau ini. Lalu pada saat kalau semaput itu jadi konyol, wah hebat sampai berarti saya terus nyambung nang Allah, semaput kok nyambung nang Allah ya Allah. Jadi berhalusinasi, ngarang sendiri, buat apa? Lah apa kata-kata fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti aku itu ikuti aku dan ikuti ulama-ulama yang mengajak kepada ajaranku dan syariatku, memurnikan ajaran Nabi. Jadi melok Nabi itu butuh ilmu Bunda. Makanya ada istilah sunnah, ada istilah apa itu sunnah, ada kebiasaan Nabi, adiyah itu kebiasaan Nabi, ada fitrah, ada juga khususiyah. Ada 3 segmennya dulu. Ada sunnah, ada fitrah, ada khususiyah. Contoh begini, sholatnya Nabi, sholat. Ini ada buku bagus Bu, judulnya Jangan Sholat Bersama Setan. Jangan sholat bersama setan. Berarti kan ada orang itu yang sholat tadi bersama setan. Nabi dalam praktek sholatnya ini kan kadang-kadang beda-beda. Gini. Seperti contoh masalah sedekap, sedekap itu. Ada 4 hadis yang menyatakan itu. Pertama, takbiratul ihram, ya, mengangkat tangan, kemudian merapatkan jarinya Nabi itu begini, bukan begini takbir itu begini. Terus telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, ini jelas, ini tidak ada perbedaan praktek. Kemudian diangkat lurus dengan bahu atau pundak atau daun telinga, hadwa mangkibaihi, Allah. Terus pakai Allahu Akbarnya agak keras dengan memanjangkan lafzul jalalah, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Karena ada orang imam itu barunya agak kedengaran Allah,
Dari gak krungu. Akhirnya makmumnya salah paham. Allah jadi banyak durung bareng gak sih? Gak boleh ngimami orang seperti itu. Akhirnya makmum itu ngomong, wis bareng durung Pak. Durung. Tapi ketika sudah sedekap ini berubah, beda. Lah perbedaan ini karena Nabi kondisi fisiknya waktu praktek itu juga beda. Hadis yang paling banyak riwayatnya ini di atas pusat, fauqas surrah, Allahu Akbar. Ini yang paling banyak. Dalam kaidah ilmu hadis, kalau ada pembanding hadis-hadis itu Bu, yang dipakai itu paling banyak riwayatnya. Walaupun banyak juga kemudian tidak mengatakan yang lain salah, tapi yang ini yang paling ikut Nabi gitu. Allahu Akbar begitu. Yang kedua, alas sadri, di dada. Allahu Akbar begini lebih. Nomor 2, nomor 3 di bawah pusat, tahtas surah. Allahu Akbar yang biasa jamaah royang sing rasa-rasa itu. Tapi betul Anda itu untuk Nabi. Bahkan Nabi juga menjulurkan tangannya tanpa sedekap. Mungkin saja Nabi pas sakit tangannya. Allahu Akbar. Dan sahabat yang melihat Nabi itu karakternya kayak apa? Apa yang dilihat dari Nabi langsung dicontoh, langsung dipraktekkan, langsung diajarkan tanpa kadang ditanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu bedanya sahabat Nabi sama sahabat ustaz. Sahabat Nabi itu dilihat Nabi apa langsung praktek, gak pakai tanya. Kalau sahabat ustaz tanya terus tapi gak praktek-praktek. Bu, akhirnya ada 4. Allahu Akbar ini benar, Allahu Akbar ini benar, Allahu Akbar ini benar, Allahu Akbar ini benar. Mungkin di Aroyan, Citra Harmoni Anda gak pernah melihat fenomena itu. Tapi coba kalau umroh, haji, sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ada begini. Nabi juga mencontohkan lagi tentang kunut. Oleh ulama dilihat kunut subuh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sehingga kalau ada perbedaan yang nggak prinsip, nggak usah diperdebatkan. Imamnya nggak kunut ikuti, tinggal ngangkat aja kok. Nggak usah pakai debat-debatan. Kemarin ada orang Citra Harmoni ikut saya umroh, salat subuh di Masjid Nabawi, imamnya nggak kunut. Habis salam langsung Pak Ustaz, kelihatannya imamnya Muhammadiyah Pak Ustaz. Jadi dia mengira kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir sebelum Nabi. Nggak ada Muhammadiyah kesasar ke Madinah itu. Waktu ke Masjidil Aqsa ikut lagi dia. Nah Al-Aqsa itu kan kunut kalau subuh. Langsung habis salam, ini jelas ini sana. Nahdlatul Ulama. Aduh capek deh ya ini. Saya bilang Mas, ya koyok koni sing rusak Islam tak orang ngomong. Model-model awakmu itu sing rusak Islam. Enggak ada ceritanya sini NU Muhammadiyah itu. NU Muhammad itu organisasi kemasyarakatan. Enggak ada hubungan dengan mazhab ini. Karena memang dua-duanya Nabi pernah melakukan. Cuman pendekatannya apa? Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu Nabi melakukan ini. Ada kondisi-kondisi tertentu Nabi juga melakukan seperti ini. Lah niki boten ngaji, Bu, boten saged sampean, harus ngaji. Itu baru takbir. Belum lagi nanti rukun yang kedua, apa rukun yang kedua? Fatihah. Fatihah itu satu pendapat mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu Fatihah 7 ayat plus bismillah. Tapi sebagian mengatakan bismillah tidak termasuk ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ada. Dua-duanya berdasar, dua-duanya dari Nabi.
Abu Hurairah yang termasuk bismillahnya keras, Abdullah bin Mas'ud yang termasuk bismillahnya pelan. Enggak usah gumun tahu ilmunya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdullah bin Mas'ud. Kadang-kadang sama-sama bismillah, bismillahnya satunya keras, jahri, satunya sirri. Dua-duanya benar. Yang nggak benar yang nggak baca Fatihah itu. Kalau subuh kunut benar, nggak kunut juga benar. Yang nggak benar nggak sholat subuh, atau sholat subuhnya itu jam 7 dan itu istiqomah. Usolli fardhu subhi kawanan billahi ta'ala. Bun, itu Fatihah. Rukun yang ketiga juga demikian. Rukuk namanya. Ini saya ambil dari satu hadis. Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa idza raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi." Meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya, di tempurung lututnya, batok lututnya. Satu, wa farraja asabi'ahu, beliau merenggangkan jarinya. Jadi ditaruh di dengkul, direnggangkan. Qabidun alaihima, mencengkram, prek. Wa sawwa dhahrahu, kemudian lurus. Punggungnya Nabi lurus, sekiranya ada air ditaruh di sana enggak tumpah, saking lurusnya punggung. Saya pernah nyoba rukuk terus ditaruh air di sini, gelas, belum pernah. Nanti habis pengajian praktek, jangan-jangan saya enggak sempurna rukuknya. Suruh anaknya, "Nak, nanti kalau mama rukuk taruh ya air di gelas penuh. Kalau enggak tumpah, bener." Nah sampai harus jempolnya gak kuat, akhirnya gemeter, utang abeng lagi. Kalau nggak normal, berarti Anda harus pakai fikih apa? Fikih daruri, bukan fikih sempurna. Kalau fikih darurat ya bebas Bu, namanya sakit, semampu. Yang dibaca apa? Hadis riwayat Muslim itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Hadis Abu Dawud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sama dari sinten wa bihamdi nama boten. Wa bihamdi berarti kalau sapa? Sama Zaki. Ya ikut Nabi pun, ya Allah, sudah dia ikut Nabi. Riwayat Abu Dawud. Ada yang riwayat Bukhari Muslim. Apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Oke. Itu masalah sholat pun. Ibadah ritual. Ibadah mahdhah. Ada lagi contoh. Itu belum selesai loh, sampai rukuk loh ya. Ini kalau selesai sampai salam, nanti maghrib selesai. Namanya pelatihan sholat akhirnya. Itu contoh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan alternatif ibu. Tidak mungkin Nabi mencontohkan praktek itu satu. Kalau seandainya satu, jenengan kulo kerepotan nonton Nabi. Itu belum lagi namanya muamalah jual beli, ya kan? Ada jual beli, utang piutang, ada waris, semua. Tidak ada satupun kehidupan ini yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak ditoto sama Nabi. Kalau Anda mengatakan ini tidak ada dalam praktek Nabi, berarti Anda salah baca, atau kurang baca, atau belum baca, atau memang sama sekali tidak pernah membaca. Semuanya ada mudah. Sampai dulu saya janjikan tentang bagaimana mengurus rumah tangga ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu kita pernah pengajian, judulnya kalau nggak salah, Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Bagaimana mengatur manajemen rumah tangga, pendidikan anak, mengatur masyarakat, semuanya komplit.
karena Nabi diutus oleh Allah memang menjadi potret manusia sempurna, memang menjadi potret manusia-manusia yang mulia. Karena itu Bunda, ayo kita yakinkan hati kita bahwa tidak ada manusia yang paling mempesona dalam kehidupan ini yang memang kita harus ikut dengannya melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesona manusia mulia. Oke, sampai di sini Bunda. Semoga manfaat. Kita lanjutkan dengan dialog ini. Monggo Bunda, kalau yang ada, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustaz. Yang pertama tentang sholawat. Sholawat yang dibolehkan itu bagaimana? Saya banyak sekali sholawat, sholat Jibril, sholawat minyak dan lain-lain. Yang kedua, untuk wanita itu sebaiknya sholat utamanya di mana? Apakah sholat di rumah atau sholat di masjid? Ingat rumah saya kurang dekat sekali dengan masjid. Bagaimana yang lebih utama? Yang ketiga, ini agak sensitif Ustaz. Bagaimana menyikapi kita ketika ada orang-orang yang fenomena pindah masjid karena mungkin beda pemahaman? Oh iya, iya. Yang pertama, sholawat itu yang benar yang mana? Semua sholawat benar Bu. Tapi yang original, yang asli itu dua. Sholawat Ibrahim sama sholawat Jibril. Itu yang diajarkan Nabi. Ibrahim itu yang ibu baca waktu sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad shallaita ala Ibrahim itu. Dalam sholat itu yang asli. Kedua, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biasanya di lagu-lagu sallallahu ala Muhammad. Itu yang memang diajarkan Nabi. Yang lain tidak diajarkan Nabi, tapi nggak salah. Itu kreasi para ulama untuk memuji Nabi. Salawat Nariyah, salawat Munjiyah, salawat Fatih, salawat Tibil Qulub, semuanya itu ekspresi pujian umat Nabi Muhammad dari ulama-ulama yang mungkin mimpi bertemu Rasulullah sampai akhirnya salawat burda segala macam. Tapi ini salawat yang kreasi para ulama. Apa boleh diamalkan Ustaz? Boleh. Salawat itu Bu, yang penting ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu namanya salawat, atau sallallahu ala Muhammad. Cuman kalau yang asli cuma dua, salawat Ibrahim, salawat Jibril. Monggo silakan. Mau yang asli silakan, mau tambahan silakan. Wabil khusus hari Jumat itu dianjurkan memperbanyak salawat. Saya yang tidak setuju salawatan sambil joget, itu nggak setuju saya. Salawatnya bagus, jogetnya nggak bagus, akhirnya tekor sampai. Itu tentang salawat. Yang kedua Bu, begini. Hadis larangan perempuan ke masjid itu kan ada ilatnya. Ilat itu ada kelemahan. Waktu itu kenapa? Penerangannya nggak ada. Keluarnya perempuan dari rumah menuju masjid itu syarat dengan fitnah. Banyak laki-laki iseng mengganggu, sehingga perempuan nggak aman di luar. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumah. Nah sekarang pun ilat itu nggak ada. Masjidnya aman, kompleknya aman, penerangan aman. Apalagi kemudian ke masjid bersama suaminya, bersama anaknya, bersama besti-bestinya. Sudah ke masjid saja tuh. Apalagi nanti terawih itu. Memang iya terawih di rumah terus khusyuk. Ya enak-enak terawih di masjid tuh. Tapi kalau memang suami nggak mengizinkan, tetap di rumah. Itu yang paling penting. Atau ibu-ibu bahaya keluar rumah, tetap di rumah. Jadi lihat kondisinya tuh. Lihat kondisi. Tapi saya kira Indonesia ini sudah aman, apalagi Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo.
Bahkan ada hadis yang menyatakan janganlah kamu melarang istri-istrimu untuk beribadah di masjid. Pokoknya saya nggak mau ke masjid Pak Ustaz. Ini hadisnya. Dikira kalau nggak apal hadis sih. Mari mengajar di Al-Falah itu, Al-Falah masjid Al-Falah Darmo. Saya nggak mau ke masjid Pak Ustaz. Pokoknya sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Ya itu tidak apa. Loh, tapi kok ibu datang ke pengajian? Kan pengajian nggak sholat. Walah. Hari ini sabar ya Allah. Padahal konteksnya itu bukan sholatnya, tapi keluar rumahnya itu loh Bu. Sholatnya nang masjid, giling-giling nang tunjungan plaza. Allah. Itu namanya muntabir. Tahu? Munafik tapi berhasil. Jangan ya Bu, yang konsisten gitu loh. Kalau memang sholatnya milih di rumah ya nggak usah jalan-jalan. Wong konteksnya itu bukan sholatnya saja, tapi keluarnya seorang perempuan dari rumahnya itu banyak mengandung fitnah. Pengajian ke masjid datang, sholat jamaah nggak mau datang. Ini gimana ini? Itu imam siapa ini? Maliki, Syafi'i nggak begitu Syafi'i. Imam Samudra. Buat yang ketiga, jadi Bunda lihat kondisi keamanannya perempuan. Suaminya, ayo mah ke masjid, ya ikut dulu. Nanti kalau papa di luar kota ya nanti mama sama anaknya ya siapa? Supaya ibu-ibu dapat berkah. Apalagi rumahnya kecil, waduh sumuk pisan, petang, ambune mesin, musola itu pilih musola yang ngomong. Lugur tiga isambiran, sarung, anggur. Kok wae sampai celuan-celuan itu sampai rumah aku. Salat di rumah. Jadi waktu takbir kita angkat Allah, ya Allah. Sendiri mengalami. Terus masalah orang yang tidak mau sholat di satu masjid gara-gara gak cocok. Apanya gak cocok? Dia kurang bijaksana Bun, kurang cerdas, kekanak-kanakan, kuper, licik, apa mana? Sebutnya apa? Sisanya. Apanya sih? Menurut saya Bu, saya ini kan juga anggota Fatwa Majelis Ulama. Apanya yang nggak sama? Subuhnya juga 2 rakaat. Kecuali kalau subuhnya 3 rakaat, jangan ikut. Hanya karena kunut itu masalah ringan, sepele. Jangan korbankan masalah sepele untuk kerukunan, gitu loh. Ini ngopinya kurang jauh orang ini. Nah kalau sama nggak ada kita tadi yang Rasulullah sendiri tidak mungkin memberikan contoh satu pintu, harus beberapa pintu. Karena kita tidak mungkin dalam satu kondisi Bunda, ada kondisi-kondisi yang lain. Jadi yang cerdas gitu. Saya ini loh, kalau diundang oleh masjid, yang saya nggak rutin di sana, hanya undangan. Saya tanya, Pak, kalau subuh ya, ini nanti kunut apa tidak? Enggak usah, oke, sudah selesai. Nanti zikirnya keras apa pelan? Pelan, ya pelan, tinggal nurut aja kok, enggak membatalkan sholat kok. Saya takutnya kalau enggak nurut, enggak diundang lagi. Ya bukan itu Bun, prinsip bolehlah prinsip, tapi yang pada tempatnya dong. Kecuali kalau Ustaz tolong ya hari ini karena suasana Ustaz datang subuhnya 3 rakaat. Ya enggak mau saya nurut subuhnya 3 rakaat. Mumpung Pak Ustaz datang ke sini spesial. Nanti Pak Ustaz sholatnya nggak pakai rukuk ya, langsung sujud. Nggak bisa begitu Bunda. Oke. Itu ya Bunda. Jadi menunjukkan bagaimana dia kekanak-kanakan dalam hidup itu ya model kayak begitu. Nggak cocok Pak Melo. Pada pokok Islamnya sama-sama nyembah Allahnya, nabinya sama-sama Muhammadnya, Quran, kitab sucinya sama-sama Qurannya. Apanya yang berbeda? Hanya beda gerakan, hanya beda ini saja. Ya, itu kurang ngaji Bunda, kurang ilmu kayak begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Saya siap, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Yang mau saya katakan
istihad dan kasih sayang Allah. Perbedaannya. Terkadang kita itu apa yang kita kerentekan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan diberi Allah. Kadang itu dalam hati, ya Allah, kita pengen ini, Allah kita ini. Apakah kadang itu berperan dalam hati Ustaz? Kalau saya ini, apakah ini Allah istidraj saya? Apakah ini bentuk kasih sayang Allah sama saya? Kadang itu saya berperan dalam hati. Bagaimana tolong ukurnya Ustaz supaya hari ini bisa menetapkan ini adalah kasih sayang Allah? Apakah Allah mengistidraj saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Standar pertama itu perilaku juga. Kalau panjenengan ini sudah bersungguh-sungguh menjalankan perintah, sholat tepat waktu, berjamaah, tiap hari tilawah Quran, tiada hari tanpa sedekah, suami ke suami juga hormat, melayani full. Terus kita mendapatkan sehat sama Allah, dikasih sehat, dikasih lancar usaha, dikasih macam-macam. Itu nikmat Allah, bentuk kasih sayang. Dan itu private pun yang tahu hanya Bunda dan sekitar. Orang lain nggak tahu. Ya Allah, semoga apa yang Kau berikan ini bagian dari kasih sayang-Mu kepadaku atas kerja kerasku untuk taat kepadamu. Itu kalimat muhasabah. Sepantasnya lah orang yang taat itu dapat apresiasi baik. Bu, sami kali wong juara, pantas juara, dapat hadiah. Itu namanya kasih sayang. Lagi istidraj itu Bu, wis gak juara atau juaranya curang tapi dapat hadiah. Gak tahu sholat, sedekah ya jarang-jarang, sama tonggo gak mau, tapi apa seger waras, sehat walafiat. Ya jelas itu istidraj. Jadi pintunya dari perilaku kita. Makanya ada istilah muhasabah. Muhasabah itu Bu, pertama kali yang kita muhasabah itu antara kasih sayang dan istidraj. Ya Allah, saya sehat ini apa bentuk kasih sayang-Mu ataukah istidraj dari-Mu? Tiap hari harus dimuhasabah. Saya ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, tapi usahanya lancar, jelas istidraj. Makanya orang-orang mukmin itu selalu mengharapkan nikmat itu dalam bentuk yang sulit, sakit, bangkrut, diuji anak. Orang mukmin yang baik itu justru senang diginikan, dikasih ujian-ujian, karena dia sudah pasti muhasab, pasti taubat gitu. Justru orang-orang mukmin itu kalau dapat nikmat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak pernah alhamdulillah. Dipromosikan jabatan padahal ibadahnya biasa-biasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sering maaf ya Bu, saya jujur sama ibu ya, saya jujur ya, boleh nggak mendengarkan curhat saya? Selama ini saya dikasih nikmat sama Allah itu banyak istidraj. Saya loh. Bagaimana Bu, saya ibadahnya biasa-biasa, tapi saya dikasih nikmat banyak sama Allah. Saya selalu nangis masalah ini. Ya Allah, saya ucapkan terima kasih kepadamu karena nikmat ini ya. Tapi saya juga yakin, saya belum baik kok dapat nikmat banyak. Itu saya loh Bu. Saya tidak pernah menyatakan ini kasih sayang Allah. Saya takut loh Bu, takut. Jadi gara-gara rasa takut itu saya putuskan bahwa ini adalah istidraj dari Allah. Terus saya sering ngomong ke istri saya, Umi, semoga Umi baik sama aku ini karena kasih sayang Allah, bukan karena istidraj. Itu selalu saya ucapkan. Karena saya tidak tahu ini istidraj kasih sayang kan abstrak, kan nggak jelas. Walaupun saya sudah mengukur diri saya, tetap saya ucapkan mudah-mudahan ketaatan anak saya, kesolehan anak-anak saya ini bukan istidraj, tapi nikmat Allah, kasih sayang Allah. Diundang sama Ar-Royan ini bukan karena istidraj. Terus ya Allah, semoga ini kasih sayang-Mu, bukan istidraj. Itu terus baca terus doanya. Dapat nikmat ucapkan, dapat nikmat ucapkan. Semoga ini kasih sayang-Mu ya Allah, bukan istidraj dari.
Ukurannya adalah hati. Dan hati itu harus diasah dengan cara apa? Muhasabah. Terus bertanya, terus berdoa. Ada lagi Bunda? Terakhir? Ya, yang ketiga ya, terakhir ya. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk bab sholat sunnah. Yang kan sunnah dari bapak itu untuk duduk terakhirnya itu ada yang bilang Tawarruk apa? Ya ini ya. itu Itu yang ya. jadi pertanyaan saya sama ini. Ya. Jadi silakan. Baik Bunda. Ada beberapa hadis yang menyatakan ini. Yang pertama saya bacakan bahwa setiap 2 rakaat Nabi itu duduknya tawarruk. Jadi sunnahnya pakai duduk seperti tasyahud awal. Ada hadis ini. Tapi ada hadis yang lain menyatakan bahwa setiap Nabi mengakhiri sholat, baik yang jenis 2 rakaat maupun lebih, itu tetap iftirah, tetap seperti tahiyat akhir. Sehingga apa Bu? Efek fikihnya apa? Dua-duanya benar, dua-duanya boleh. Pak Muzaki bagaimana? Gampang. Ikut Pak Muzaki ya. Saya itu kalau sholat sunnah qobliyah duhur, itu kan 4 rakaat Bu. Dua-dua. Kan boleh 2, boleh 4 kan? Nah, 2 rakaat yang pertama saya tawarruk. Saya setelah rakaat kedua, saya kayak tahiyat awal, terus salam. Nah, baru 2 rakaat berikutnya karena nyambung, itu langsung tahiyat akhir. Itu kalau dulu. Kalau qobliyah subuh 2 rakaat langsung tahiyat akhir salam. Jadi kalau saya memang sholat sunnah ini 2-2, 4 rakaat tapi 2-2, yang 2 ini saya terakhirnya duduknya biar kayak sholat duha. Kalau sholat duha saya ambil 4 rakaat, itu saya praktekkan hadis dua-duanya saya praktekkan. Di 2 rakaat yang pertama saya duduk kayak tahiyat awal, salam. Baru yang kedua, rakaat kedua langsung kayak tahiyat akhir terus. Walaupun dua-duanya 2 rakaat kayak tahiyat akhir, itu juga benar, boleh dan berdasarkan riwayat dua-duanya. Sudah ya tadi, sudah cukup ya. Mohon maaf ada satu. Boleh. Tapi ini pendek sekali. Pendek. Kalau suami istri itu wudu, habis itu saya sholat, mau sholat itu batal atau enggak? Ya. Ini panjang Bunda. Bun. Mohon maaf, satu lagi nanti habis ini ditutup. Tadi ada yang belum disebutkan nama Ustaz. Tadi syarat dicintai Allah tadi belum disebutkan nama saja. Itu di tema pengajian berikutnya. Ya. Jadi harus undang lagi. Yang syarat itu panjang itu. Saya begini Bun, dua-duanya berdasarkan hadis yang sahih pendapatnya. Diambil satu Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa suami istri ketika setelah wudu bersentuhan batal. Tapi 3 imam yang lain enggak. Maliki, Hanafi, Hambali, Hambali. Dua-duanya berdasarkan hadis yang sahih. Saya karena dari awal oleh bapak saya itu dididik mazhab Syafi'i Pun. Pertama-tama sama istri saya, ojo nyentuh aku loh, ojo nyentuh aku. Tambah dibudoya, ayo. Tapi akhir-akhir karena saya juga belajar lagi, saya mix 4 mazhab. Sudah, kalau tersentuh istri ya nggak batal sudah. Nggak batal, monggo Bunda. Jadi jangan menyalahkan yang tersentuh istri batal, karena itu juga ada dalilnya. Rasulullah ketika salat tahajud, di sampingnya ada Ibunda Aisyah. Kakinya beliau tersentuh dengan kakinya Ibunda Aisyah tanpa satir,
tanpa penghalang, tapi beliau masih melanjutkan sholat. Tapi Asy-Syafi'i mengambil hadis atau dalil yang memang batal. Dua-duanya benar. Sama biasanya batal atau batal? Batal. Kalau Syafi'i. Ada yang enggak batal? Ya boleh loh, boleh. Enaknya ngaji kan begini, banyak pintu-pintu, jadi saya mau enak. Coba kalau masjid ini pintunya cuma satu saja, bingung saya. Sudah satu terkunci pula, aduh nggak bisa masuk masjid akhir. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam edisi pengajian berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam